Mengenai teknologi itu, setiap negara menginginkannya. Jika salah satu dari mereka memiliki akses ke sana, setiap orang perlu memiliki sepotong kue. Dalam konferensi dunia, meskipun negara Kinan dan beberapa negara memveto gagasan untuk bekerja sama dengan Boy William, sebagian besar negara mengizinkannya. Setelah konferensi, mereka mulai mencari Lisa. Boy William bahkan merekam video pribadi untuk Lisa. Video itu biasa diharapkan untuk bagian di mana dia masuk ke bahasa yang tidak dikenal. Itu bukan bahasa dari bumi. Menurut analisis Kinan, rasanya seperti semacam kode. Vano setuju dengannya. Apa dia memberi ibumu beberapa petunjuk untuk memaksanya menunjukkan dirinya? Vano dianalisis. Seharusnya begitu, Kinan mengangguk. Ada hal lain yang dikhawatirkan Vano. Aku khawatir ketika ibumu menunjukkan dirinya, PBB akan mengejarnya. Bagaimanapun, dia dibesarkan oleh Boy William. Itulah alasan sempurna bagi PBB untuk menangkap seseorang. Itu juga yang aku khawatirkan, Kinan sedikit mengernyit. Boy William harus memiliki caranya sendiri untuk memaksa penampilannya. Dia tidak melakukannya sebelumnya karena itu akan mengungkap keberadaannya. Namun, sekarang dia tidak akan rugi apa-apa. Bagaimana jika ibunya benar-benar menunjukkan dirinya? Lalu apa yang harus dilakukan Kinan? Vano berkata dengan tegas, oleh karena itu, kita harus menemukannya lebih cepat daripada PBB untuk melindungi keselamatannya. Kinan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika itu mungkin, kita pasti sudah menemukannya sekarang. Dia tidak mau menunjukkan dirinya. Bagaimanapun, Kinan terkenal di dunia, dan rencana Boy William digagalkan. Jika Lisa ada di bumi, dia pasti sudah tahu tentang peristiwa ini, dan jika dia ingin menunjukkan dirinya, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Vano memeluk pinggangnya dan menghiburnya dengan lembut. Bahkan jika kita tidak dapat menemukannya, ini berarti mereka juga tidak akan dapat menemukannya. Semuanya akan berakhir ketika Boy William meninggal dan itu tidak akan lama lagi. Kinan berpikir dengan cara yang sama. Semoga kamu benar, atau mereka harus terus bertarung dengan negara W, dan itu tidak akan bertahan lama. Negara W mungkin memiliki pendapat yang sama karena mereka tidak meluncurkan serangan lagi setelah mereka mundur. Pencarian Lisa berlanjut selama sebulan lagi. Tepat ketika Kinan mengira pencarian akan berakhir sia-sia, Perserikatan Bangsa-Bangsa tiba-tiba merilis pengumuman bahwa dia telah ditemukan. Kinan tampak terguncang ketika mendengar berita itu. Mereka benar-benar menemukan ibuku. Kinan dan Vano sangat curiga dengan berita ini, tetapi ketika mereka melihat pengawasan, semua harapan mereka pupus. Dari video yang dikirim oleh PBB, mereka bisa melihat seorang wanita menghadap kamera. Dia tenang, dan dia terlihat seperti Kinan. Namun, kesamaan terbesar di antara mereka adalah cara dia membawa dirinya sendiri. Ketenangan dari kekayaan pengetahuan bukanlah sesuatu yang bisa ditiru siapapun. Bahkan melalui video, mereka bisa merasakan aura unik terpancar darinya. Hanya dengan satu pandangan, Vano yakin bahwa itu adalah ibu Kinan. Kinan juga tidak perlu banyak diyakinkan. Kinan, apa itu ibumu? Jessie dan kelompoknya kaget. Kenapa dia begitu muda? Lisa hampir terlihat seumuran dengan Kinan, dan untuk Kinan, dia terlihat mirip dengan wanita yang dia hargai dalam ingatannya. Satu-satunya perbedaan adalah dia lebih pendiam. Waktu tidak meninggalkan jejak apapun di wajahnya, tetapi itu telah memperkuat jiwanya, menyebabkan dia memancarkan rasa kesucian dan kesucian. Kinan menatap video itu tanpa berkedip, dan dia menyadari bahwa dia kehilangan kendali atas emosinya. Ini dia, Kinan membenarkan. Itu ibuku. Kemudian, Kinan berbalik menghadap Vano dan berkata dengan nada keras, aku harus pergi ke PBB, aku harus bertemu dengannya sekarang. Oke,
Kita akan berangkat sekarang, janji Vano dengan mudah. Mereka langsung berangkat ke negara yang saat ini menjadi tuan rumah PBB. Hampir sehari, mereka sudah sampai di markas PBB. Namun, Lisa menolak untuk bertemu dengannya. Ini mengejutkan Kinan. Mengapa ibunya menolak untuk bertemu dengannya? Tidak peduli seberapa keras Kinan menekan, jawaban dari PBB tetap sama. Lisa berkata dia tidak ingin melihatnya. Mereka tidak bisa membuatnya berubah pikiran karena salah satu syarat yang dia berikan untuk tampil adalah mereka tidak bisa memaksanya untuk bertemu orang yang tidak dia inginkan. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Sangat sulit bagi kita untuk akhirnya menemukannya, kata Jessie khawatir. Kinan tidak menyerah. Dia berkata dengan lembut, terlepas dari apakah dia ingin bertemu denganku atau tidak, aku harus bertemu dengannya. Dia harus keluar pada akhirnya, dan ketika dia melakukannya, aku akan dapat melihatnya. Sam menyarankan, tapi tempat ini memiliki lebih dari satu pintu keluar. Bagaimana jika dia mencuri dari pintu keluar lain? Mari kita kembali dulu. Aku punya cara untuk memberitahu kapan dia akan pergi. Kinan berbalik dan pergi. Vano dan yang lainnya mengerti apa yang dia maksud. Ketika mereka kembali ke kedutaan, Kinan segera online. Dia dengan cepat menyusup ke sistem markas dan bisa melihat ke setiap sudut dan celah. Namun, dia tidak dapat menemukan jejak Lisa. Kamar tempat dia berada mungkin tidak memiliki pengawasan, kata Vano dengan percaya diri. Kinan mengangguk. Aku tahu, jadi satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah menunggu dia keluar. Mereka tidak salah, Lisa sedang rapat dengan Boy William di ruang rahasia. Boy William berada di kursi besar dan lubang hidungnya dipasangi pipa oksigen. Dia seharusnya menjadi gambaran kelemahan, tetapi matanya yang melotot pada wanita di seberangnya ternyata sangat hidup. Sejak dia masuk, matanya tidak pernah meninggalkannya. Meskipun tidak ada emosi dalam tatapannya, itu berbicara tentang tekanan yang tidak dapat diatasi. Lisa tampaknya mengabaikannya sepenuhnya. Tidak peduli berapa lama dia menatapnya, dia mempertahankan ketenangan yang tak tertembus. Dua dari mereka duduk saling berhadapan tanpa berkata-kata. Setelah beberapa waktu, Boy William akhirnya kehilangan kesabaran dan menjadi orang pertama yang memecah kesunyian. Lisa, ini kamu. Dia serak dengan suara yang keras dan keras. Lisa sedikit mengangguk dan menegaskan dengan suara tenang, itu benar, ini aku. Jadi, memang benar kamu telah mengkhianatiku. Boy William memotong langsung ke intinya. Ya, Lisa mengangguk lagi. Meskipun Boy William telah mengetahui kebenaran sebelumnya, mendengarnya dikonfirmasi secara pribadi masih merupakan pukulan yang cukup besar baginya. Dia mengeluarkan beberapa tawa kering, tetapi dia tidak marah. Tapi kenapa? Apakah aku memperlakukanmu dengan buruk? Paling-paling kamu adalah guru akademisku, tetapi dari sudut pandang filsafat dan pemikiran, kita benar-benar bertolak belakang. Karena tidak ada kesamaan di antara kita, maka apa yang terjadi di antara kita wajar saja, jawab Lisa tanpa basa-basi. Sebenarnya, Boy William terus terkekeh, tidak ada kesamaan. Itulah alasan kamu mengkhianatiku. Kamu telah menyakiti begitu banyak orang dan berniat untuk menghancurkan bumi ini, tidak perlu ada alasan bagiku untuk mengkhianatimu. Boy William terkejut, dia tidak menyangka ini adalah kesan dan sikap Lisa. Tatapannya tertuju padanya. Apakah kamu tidak merasa sedikit kasihan padaku? Boy William, kamu tidak pantas mendapatkan belas kasihanku, Lisa mengumumkan dengan dingin. Ketika kamu memilih jalan ini, kamu memilih untuk menjadi musuh umat manusia, dan kamu kehilangan hakmu untuk semua koneksi manusia. Dengan kata lain, menurutmu mengkhianatiku adalah sesuatu yang mulia? Boy William mencibir, apakah kamu tidak ingat bahwa kamulah yang merancang proyek galaksi?
Lisa mengangguk sebagai tanda masuk. Ya, saat itu, aku masih belum mengembangkan pemikiranku sendiri. Oleh karena itu, aku hanya bisa mendengarkan perintahmu. Namun, setelah itu, aku belajar banyak hal dan membentuk gagasan yang jelas tentang apa yang aku inginkan, jadi aku memilih untuk pergi. Awalnya, aku tidak berencana untuk mengkhianatimu, karena kamu bagaimanapun juga adalah guru dan sosok ayah bagiku. Tapi apa? Boy William menekan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.